Baik, saudara-saudara, pada hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan kita anggaran perusahaan, di mana ini adalah pertemuan yang ke-9. Yang akan kita bahas adalah anggaran tenaga kerja. Nah, tenaga kerja itu menjadi penting. Ya, kenapa penting? Karena tenaga kerja itu akan berkaitan langsung dengan proses produksi. Sehingga dalam anggaran tenaga kerja ini kita akan membahas bagaimana membuat anggaran khusus untuk tenaga kerja. Nah, yang akan kita buat tentu harus punya linknya. Apa? Tenaga kerja akan kita hubungkan dengan jam kerja. Di dalam proses produksi kita mengenal dua jenis tenaga kerja. Yang pertama adalah tenaga kerja langsung, yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung. Kemudian kita juga akan bahas tentang faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi tenaga kerja. Yang ketiga, ini akan kita bahas juga tentang mekanisme penyusunan tenaga kerja. Dan yang terakhir, kita akan belajar bagaimana menghitung, membuat anggaran tenaga kerja. Oke, baik, kita akan masuk ke materi yang pertama, yaitu pengertian dari anggaran tenaga kerja. Baik, kita akan lanjutkan materi kita pada kuliah yang ke-9 ini, yaitu anggaran tenaga kerja. Nah, subpokok bahasan yang akan kita bahas adalah arti anggaran tenaga kerja, faktor yang mempengaruhinya, menyusun anggaran tenaga kerja, dan manfaat dari anggaran tenaga kerja. Nah, apa itu tenaga kerja? Tenaga kerja itu adalah anggaran yang merencanakan secara terinci tentang upah yang akan dibayar untuk tenaga kerja. Tenaga kerja dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja langsung dan tenaga kerja tidak langsung. Karakteristik dari kedua tenaga kerja ini berbeda. Karakteristik tenaga kerja langsung itu berkaitan langsung dengan jumlah yang diproduksi, sehingga disebut dengan biaya variabel, dan ini terhubung dengan produk akhir. Sedangkan karakteristik tenaga kerja tidak langsung, besar kecilnya tidak berhubungan dengan jumlah yang diproduksi, sehingga disebut dengan jenis biaya semi fix atau semi variabel. Oke, apa faktor yang mempengaruhinya? Pertama adalah kebutuhan tenaga kerja itu jumlahnya berapa. Kemudian penarikan tenaga kerja seperti apa. Kemudian latihan tenaga kerja dilakukan seperti apa. Dan setelah dilakukan pelatihan, maka akan diketahui cara mengevaluasi dan spesifikasi dari pekerjaan tenaga kerja. Selanjutnya, setelah diketahui, maka akan mudah menentukan gaji dan upah, sehingga dilakukan pengawasan tenaga kerja. Nah, bagaimana menyusun anggaran tenaga kerja? Tentu punya data. Datanya apa saja? Yang diperlukan adalah data tentang anggaran jam kerja langsung. Yang kedua adalah data tentang anggaran biaya tenaga kerja langsung. Nah, apa manfaat dari anggaran tenaga kerja? Manfaatnya adalah, pertama, penggunaan tenaga kerja lebih efisien jika mudah dihitung karena sudah direncanakan lebih dahulu. Kemudian kalau mudah dihitung maka dapat mengatur pengeluaran biaya. Selanjutnya dimudahkan bagi perusahaan untuk menghitung harga pokok penjualan. Dan yang terakhir sebagai alat pengawasan biaya tenaga kerja. Oke, lanjut kita dengan latihan soal. Di sini kita akan melakukan dengan Microsoft Excel. Kita punya data tentang perusahaan Majapahit. Oke, perusahaan Majapahit. Kita punya data perusahaan Majapahit itu sedang mempersiapkan penyusunan tenaga kerja tahun 2012. Nah, yang diperlukan adalah rencana tingkat produksi. Rencana tingkat produksi perusahaan ini dihitung berdasarkan triwulan, yaitu triwulan 1, 2, 3, dan 4. Di mana jumlah ini produksi adalah 5.000 unit di triwulan 1, 4.000 unit triwulan 2, dan 6.000 serta 8.000 di triwulan 3 dan 4. Kemudian data yang diperlukan juga adalah rencana jam buruh langsung per unit barang. Di perusahaan ini memiliki dua departemen, yaitu departemen 1 dan departemen 2. Tentu harus punya dasar perhitungan berdasarkan apa? Yaitu berdasarkan jam tenaga kerja langsung, di mana departemen 1 2,4, departemen 2 1,5. Kemudian data yang diperlukan adalah rencana tingkat upah rata-rata. Departemen 1 500 dan departemen 2 adalah 700. Pertanyaannya adalah hitunglah jam kerja langsung dan hitunglah biaya tenaga kerja langsung. Jam kerja langsung diketahui, kita tinggal masukkan di tabel saja per departemen. Ya, kemudian kita masukkan jumlah produksi, kemudian jam kerja langsung, kemudian kita kalikan saja sehingga pada akhirnya kita akan mengetahui jumlah jam kerja dari masing-masing departemen. Diketahui jumlah jam kerjanya adalah 89.700 jam kerja.
Nah, berapa jumlah biayanya? Biayanya adalah tetap kita hitung per departemen. Tadi kita punya datanya, kita tinggal kalikan saja per jam tenaga kerja langsung. Kemudian kita tinggal kalikan per masing-masing departemen sehingga diketahui total jumlah biaya tenaga kerja langsung adalah Rp51.750.000. Oke, baik. Demikian materi kita pada hari ini tentang anggaran tenaga kerja. Tetap menjadi penting karena ini terkait dengan jumlah dana. Sehingga bagi perusahaan harus menghitung berapa jumlah dana yang efisien baru bisa dianggarkan. Jangan sampai nanti jumlah tenaga kerja itu tidak bisa dibayar upahnya karena akan terkait dengan kualitas dari produk itu sendiri pada akhirnya. Oke, demikian kuliah kita pada hari ini. Kita akan lanjutkan pada kuliah berikutnya. Jangan lupa nanti untuk mengupload di e-learning karena ini sudah tersedia. Silakan untuk dibaca sendiri dan buku teks yang disediakan itu silakan untuk dibaca kembali di rumah. Terima kasih. Demikian kuliah ke-9 kita pada hari ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.